Pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara menentukan atau menghitung biaya nutrisi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah tanaman hidroponik atau kebutuhan nutrisi untuk seluruh kebun hidroponik kita. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar satu step lebih dalam, yaitu menghitung biaya produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu tanaman hidroponik. Jadi di kebun hidroponik kita itu sebulan menghasilkan berapa, untuk menghasilkan satu tanaman itu berapa, sehingga kalau kita nanti bisa menentukan saat kita mau menjual tanaman hidroponik kita ini, kita harus menjual dengan harga berapa, keuntungannya berapa, kita bisa menghitung dengan lebih detail. Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Untuk menghitung HPP ini, saya juga sudah sediakan kalkulator untuk memudahkan kita semua. Nanti angka-angkanya Anda bisa masukkan seperti yang kita masukkan ke dalam kalkulator nutrisi kemarin. Jadi saya sudah sediakan kalkulator khusus untuk menghitung biaya produksinya. Pertama sama seperti kalkulator nutrisi kemarin, kita sama-sama harus menyamakan asumsi dulu. Kita input angka-angka sesuai dengan kebun hidroponik kita, kondisinya di lapangan seperti apa. Saya tahu semuanya pasti beda-beda, setiap kebun mempunyai kebutuhan biaya yang berbeda-beda, airnya beda, lingkungannya berbeda, kondisinya berbeda, kebutuhannya berbeda. Pertama asumsinya adalah biaya nutrisinya. Di sini ada biaya nutrisi, tertulis biaya nutrisi 30 hari. Cek ke kalkulator nutrisi. Angkanya untuk biaya nutrisi yang ini bisa kita dapatkan dari kalkulator nutrisi yang kemarin. Jadi Anda harus menghitung dulu kebutuhan nutrisi di kebun Anda itu berapa. Setelah Anda ketemu nanti hasilnya, Anda bisa melihat di ini kalkulator nutrisi. Setelah Anda input semua, Anda bisa lihat di yang saya beri kotak warna hijau ini ada biaya nutrisi 30 hari. Angkanya berapa, Anda tinggal klik copy di ini, Anda tinggal klik di sini, otomatis angkanya akan tercopy. Anda tinggal buka lagi kalkulator untuk kebun, Anda tinggal paste ke kolomnya. Jadi sudah langsung ketemu untuk biaya nutrisi. Anda hitung dulu kebutuhan nutrisi di kebun Anda berapa. Nanti ketemu dalam 30 hari Anda membutuhkan biaya nutrisi berapa, Anda masukkan ke dalam asumsi biaya nutrisi yang Anda butuhkan untuk 30 hari. Di sini supaya mudah kita menghitungnya selama 30 hari, bukan sesuai dengan usia tanam, supaya nanti kalkulasinya jadi lebih mudah. Berikutnya untuk biaya air baku. Biaya air baku di sini Anda masukkan aja biaya per meter kubiknya berapa yang dibutuhkan untuk air Anda. Kalau Anda menggunakan air PDAM, Anda bisa cek ke websitenya PDAM, atau mungkin kalau seperti di tempat saya menggunakan air Artetis, saya harus bayar bulanan berdasarkan meter per kubiknya sebesar Rp4.000. Kalau di tempat saya, kalau di tempat Anda berbeda, Anda bisa ubah angkanya ini nanti sesuai dengan kondisi di tempat Anda seperti apa. Kalau Anda menggunakan air sumur, berarti kan airnya gratis. Berarti Anda bisa buat air ini 0. Ya, kalau air sumurnya 0. Karena air sumur kan Anda tinggal membutuhkannya biayanya bukan biaya air, tapi biayanya listrik karena harus menggunakan pompa. Nanti Anda kira-kira sendiri biaya pompanya itu berapa. Nah, berikutnya asumsi untuk kebutuhan listrik di dalam satu kebun. Yang paling mudah biasanya adalah NFT atau DFT karena pompanya nyala 24 jam. Jadi fix angkanya jelas. Tapi kalau Anda menggunakan vertigasi dan yang lain-lain akan butuh adjustment macam-macam nih nanti ya, akan butuh perhitungan-perhitungan sendiri, dikira-kira kalkulasinya seperti apa. Tapi untuk kebutuhan di sini saya sementara fokuskan dulu ke produksi sayur supaya lebih mudah ya. Nanti tetap bisa dipakai kalkulator ini untuk penanaman buah, tapi nanti akan butuh adjustment di sana sini.
Untuk biaya listrik misalkan di kebun saya menggunakan pompa Venetia 50. Pompa Venetia 50 itu kebutuhan listriknya kurang lebih sekitar 380 watt. Prakteknya semua pompa itu biasanya setelah jalan, begitu jalan untuk jangka waktu tertentu dayanya turun dia. Itu otomatis semua alat elektronik rata-rata seperti itu, mau AC, mau lemari es, mau apapun rata-rata seperti itu. Jadi ada penurunan, tapi di sini saya langsung input aja itu sesuai dengan angka yang tertera di pompanya. Karena pompanya nyala 24 jam, jadi saya anggap langsung masukkan 380 ditambah di kebun itu biasanya ada nanti kita membutuhkan pompa untuk misalkan semprot-semprot membersihkan plastik UV, mungkin kita butuh lampu, butuh apapun. Lampu memang nggak nyala 24 jam tapi ya diperkirakan sendiri. Anggap saja asumsinya supaya mudah itu saya masukkan angkanya 400 watt kebutuhannya untuk satu kebun. Angka ini bukan angka dari meteran listrik ya, tapi angka yang dari alat-alat yang Anda gunakan. Misalkan di kebun Anda ada lemari es, misalkan ada lemari pendingin untuk penyimpanan sayur dan lain sebagainya. Cek lemari pendingin Anda itu berapa watt. Nah, Anda jumlahkan di sini di daya listrik ini. Anda input kira-kira pompa 250. Lemari pendingin butuhnya 30, berarti sekitar 380. Terus ditambah lagi biaya lampu juga jarang-jarang nyala, ya sudah anggap aja 5 watt atau 10 watt karena ini hitungannya 24 jam. Jadi anggap aja misalkan lampunya 20 watt atau 40 watt atau 60 watt tapi tidak nyala terus, ya sudah dikurang-kurangin dikit, diperkirakanlah, anggap aja total berapa. Saya masukkan di sini angkanya total kurang lebih sekitar 400 watt. Terus berikutnya untuk harga benih. Nah, biasanya kita menggunakan benih apa dan kita belinya dalam bentuk apa? Misalkan dalam packing besar, misalkan junction misalkan. Oh, junction itu perkiraan belinya 1000 pil. Harganya berapa? Ya tinggal harganya berapa dibagi 1000. Kalau saya jarang menggunakan benih-benih mahal, saya biasanya menggunakan benih-benih yang harganya cukup murah. Jadi saya asumsikan harga benih itu kurang lebih plus minus lah Rp50 per biji. Pasti ini sudah lebih dari biaya yang seharusnya, karena kalau benih-benih murah itu jumlahnya bisa lebih banyak dan harganya pasti akan jauh lebih murah dibanding benih-benih yang dengan brand mahal. Saya asumsikan aja angka tertingginya sudah Rp50 per satu biji. Berikutnya biaya karyawan. Biaya karyawan ini agak tricky. Kalau Anda punya karyawan yang memang Anda serai tugas untuk mengelola kebun, ya Anda tinggal masukkan angkanya. Kalau karyawannya 1, gaji mereka itu berapa? Mau karyawannya 1, mau karyawannya 5, itu semua ditotal dan dimasukkan ke dalam biaya karyawan ini. Jadi Anda bisa total, misalkan Pak karyawan saya 3, masing-masing gajinya 1 jutaan, berarti Anda masukkan di sini 3 juta. Tapi kalau misalkan karyawannya cuma 1 Pak, gajinya 1 juta, ya sudah masukin 1 juta di sini. Yang jadi masalah seringkali adalah kalau Anda tidak memiliki karyawan. Kalau Anda tidak memiliki karyawan, seringkali kita itu lupa memasukkan biaya bahwa kita ini juga karyawan loh. Jadi kan kita yang harus mengelola kebun kita. Jangan sampai kita sudah kerja susah-susah tapi nggak mendapatkan gaji apa-apa dari kebun kita. Nanti suatu saat saya akan buatkan konten khusus tentang masalah manajemen keuangan dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan ini. Anggap aja kebun ini seperti kebun saya, waktu itu saya kelola sendiri, saya dan istri. Jadi saya tidak punya karyawan. Sudah dianggap aja biaya karyawan ini 1 juta. Gaji untuk saya. Tapi ini harus ada. Karena kita nggak mungkin bekerja tanpa biaya sama sekali. Jadi anggap aja kalau kita nggak punya karyawan, ya sudah buat kita anggap aja 1 juta. Berikutnya adalah biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain ini juga kita butuh hitung di dalam 1 bulan rata-rata kita membutuhkan biaya itu apa saja. Misalkan kalau dari sisi pompa dan lain sebagainya itu sudah masuk biaya listrik.
Tapi kalau untuk biaya lain-lain ini misalkan kita butuh pH up atau pH down Pak, misalkan. Kira-kira rata-rata dalam 1 bulan itu kita butuh biaya berapa untuk penggunaan pH down atau pH up. Terus misalkan kita membutuhkan, kalau kita bersih-bersih, misalkan bersih-bersih guli, kita butuh beli ada sikat Pak. Misalkan ya kira-kira dalam sebulan itu butuh sikat berapa, misalkan 1 bulan 1. Terus pH down beli 1 liter misalkan. Terus nanti membutuhkan biaya apa, camilan kayak rokok atau apapun ya, itu bisa dimasukkan langsung global ke biaya lain-lain. Katakanlah diasumsikan saja biaya lain-lain ini senilai 100.000. Jadi supaya lebih mudah nih angkanya bulat. Berarti biaya nutrisi sudah, biaya air baku sudah, biaya listrik sudah. Biaya listrik ini termasuk kalau misalkan kita menggunakan mesin RO atau mungkin kita butuh ozonizer di kebun, ada filtrasi di kebun yang membutuhkan listrik, itu input ke sini semua ya. Nah, tapi kalau kita membutuhkan filtrasi di kebun, biaya filternya itu dalam sebulan berapa itu masuknya ke biaya lain-lain. Ya, diasumsikan aja kira-kiranya sebulan ganti filter berapa, masing-masing harganya berapa, itu masukkan aja global ke biaya lain-lain supaya lebih mudah. Kuas, kadang-kadang selang Pak, misalkan selang sebulan sekali pasti ganti, rusak misalkan selangnya digerigiti tikus tiap bulan pasti bolong, misalkan beli selang tiap bulan ya sudah harga selangnya berapa masukin ke dalam lain-lain ini. Biaya nutrisi sudah, air baku sudah, listrik sudah, biaya benih sudah, biaya karyawan sudah, biaya lain-lain sudah. Nah berikutnya untuk masalah penanaman kita butuh apa? Butuh rock wool. Untuk biaya rock wool saya buat sedikit lebih detail, yang lain-lain saya buat global supaya tidak malah merepotkan. Tapi biaya rock wool ini saya buat sedikit lebih detail. Misalkan kita beli harga biaya rock wool, misalkan kalau saya pakainya air growth. Nah biaya air growth itu katakanlah 350.000 per 1 bal. 1 bal itu isinya 6 slab. Nah Anda tinggal masukkan ke sini. Harganya 350.000, 1 bal isinya 6 slab. Atau nih, kita pakainya Cultiline misalkan, merek Cultiline, Anda tinggal ubah harganya Cultiline berapa, 1 bal isinya 16. Oh Pak, tapi saya belinya eceran Pak, setiap beli 1 slab Pak. Oke, nggak masalah. Kalau biayain 1 slab, Anda bisa masukkan harga 1 slab Anda beli berapa, slab per balnya 1. Tapi kalau Anda belinya eceran, misalkan di tempat kami ini juga ada rock wool air growth yang eceran panjangnya 25 cm. Kalau 25 cm berarti kan 1 slab itu dibagi 4. Kalau yang seperti ini Anda bisa harga ecerannya itu dikali 4. Dan untuk slab per balnya ditulis 1. Pokoknya hitungan rock wool ini saya hanya menyediakan hitungan per 1 slab panjang 1 meter, slabnya air growth dan Cultiline, karena terbanyak menggunakan itu. Kalau Anda menggunakan rock wool lain, ya Anda harus otak-atik sendiri nanti untuk biaya rock woolnya. Setelah Anda masukkan harga per balnya berapa dan 1 bal isinya berapa slab, langsung keluar biaya rock wool per 1 piece tanaman itu membutuhkan biaya berapa, itu langsung keluar. Asumsinya adalah rock woolnya itu dipotong 2,5 cm kali 2,5 cm kali 2,5 cm, jadi bentuknya kubus. Karena rata-rata saya pakainya seperti itu ya. Jadi 1 slab itu kurang lebih sekitar 720 kotak. Ketemunya Rp90. Nah, jadi dari sini ketahuan untuk masalah rock wool, kalau Anda mau berusaha Pak hemat Pak, pakainya yang lain, pakai spons dan lain sebagainya, Anda bisa lihat sendiri. Biaya rock wool itu sebetulnya bukan biaya yang mahal. Ya, cuman Rp90, ini pun dengan catatan harga eceran. Setelah Anda masukkan asumsi-asumsi ini, sekarang kita masuk ke berikutnya. Kita masuk ke spesifikasi untuk settingnya kebun. Di setting kebun ini kita akan input
saya buat global-global aja supaya Anda nggak bingung. Jadi saya buat sesedikit mungkin yang harus Anda masukkan, tapi memang Anda harus mulai menghitung. Di sini ada jumlah tanaman per panen. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap Anda panen itu yang Anda panen berapa lubang tanam atau berapa tanaman. Di tempat saya ada 5 meja dewasa, masing-masing meja jumlahnya kurang lebih sekitar 200 lubang. Nah, saya setiap panen itu 1 meja. Berarti setiap saya panen itu adalah 200 lubang tanam. Pak, tapi saya kalau panen cuma satu jalur Pak. Berarti satu jalur itu kurang lebih sekitar 19 tanaman. Berarti ya yang harus Anda masukkan di sini adalah setiap kali panen adalah 19 piece. Sesuaikan dengan sekali panen itu berapa. Pak, saya sekali panen 2 jalur, satu jalur saya 20 tanaman. Berarti sekali panen 40. Berarti Anda masukkan ini 40. Pak, tapi saya kalau panen tuh nggak selalu sama. Kadang hari ini 5, besok 10, besok 40, besoknya 5 lagi, besoknya 30. Berarti Anda harus main kira-kira rata-rata panen itu diasumsikan aja berapa. Mungkin Anda bisa ngambil titik tengahnya berapa per 20 atau per 15 gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan kebun Anda, setiap panen itu Anda berapa piece-nya. Dalam 1 bulan ada berapa kali panen Anda? Misalkan di tempat saya ada 5 meja dewasa, sekali panen 1 meja. Berarti sekali panen ada 200 piece. Dalam sebulan 1 meja saya itu, 1 meja dewasa saya itu bisa panen kurang lebih 3 kali. Kenapa bisa 3 kali? Karena tanaman saya di meja dewasa itu pendek. Jadi 1 bulan bisa panen kurang lebih sekitar 3 kali. Itu 1 per mejanya itu. Berarti kalau ada 5 meja, 1 bulan saya bisa panen 15 kali. 1 meja. Hari ini yang ini, 1 meja yang ini, 2 hari lagi meja satunya lagi, 2 hari lagi 1 mejanya lagi. Berarti katakanlah bisa panen kurang lebih sekitar 2 hari sekali, 1 kali panen 1 meja 200 tanaman. Nah, di tempat Anda sesuaikan sendiri. Pak, saya cuma punya 1 meja. 1 bulan 1 kali panen, karena saya nggak pakai meja yang lain-lain, saya nggak pakai rotasi segala. Jadi sekali panen saya panen semua, saya jual semua. Sudah 1 bulan cuma 1 kali. Ya sudah, tinggal dihitung aja. 1 meja berapa? 200 Pak misalkan. Oke, 200 tanaman. 1 bulan panen berapa kali? 1 kali Pak. Ya sudah, berarti per bulan panennya cuma 1 kali. Anda tinggal sesuaikan nih dengan kebun Anda sendiri supaya hitungan-hitungannya sesuai persis dengan kebun Anda. Penggunaan air sekarang. Penggunaan air ini saya hitung per meter kubik. Dan air yang saya maksudkan di sini adalah air total satu kebun. Baik air untuk hidroponiknya, air untuk bersihin guli, air untuk bersihin GH, air untuk cuci kaki, mandi, dan lain sebagainya. Nyuci sayur dan lain sebagainya. Jadi semua air kira-kira habisnya berapa kubik. Untuk Anda yang memang ada langganan PDAM atau seperti saya menggunakan air artetis, akan lebih mudah. Karena Anda bisa lihat tagihannya per bulan itu rata-rata berapa kubik. Kalau memang Anda air sumur yang dihitung dimasukkan semua ke biaya listrik, berarti biaya air Anda gratis, Anda bisa kosongkan ini. Atau dikasihlah sedikit. Mungkin angka 1 kubik atau 2 kubik. Sekedar buat ada angkanya. Karena kan toh tidak mengubah banyak hal karena biaya per kubiknya juga nggak mahal pasti. Atau mungkin malah biaya per kubiknya untuk air nggak Anda masukkan karena memang airnya gratis tapi sudah dibebankan ke biaya listrik semua, ya sudah berarti berapapun Anda masukkan ke angka air per bulan ini juga nggak pengaruh juga. Ini yang nanti dipakai untuk menghitung biaya-biaya soalnya. Jadi Anda putuskan sendiri di kebun Anda seperti apa, Anda otak-atik sendiri, Anda berlogika sendiri, mulai belajar untuk otak-atik kebunnya, hitung-hitung di kebunnya. Anda nggak punya pilihan kalau Anda mau masuk ke dunia industri, Anda mau masuk ke dunia produksi, mau nggak mau Anda tetap harus menghitung ini. Mau Anda menghitung HPP untuk perusahaan snack, perusahaan minuman, makanan, dan lain sebagainya, tetap harus ada hitungan-hitungan seperti ini.
Ya, Anda bisa pakai kira-kira menghitungnya caranya seperti ini, apa yang dijumlahkan, apa yang harus dihitung, kira-kiranya juga sama. Setelah Anda masukkan semua di sini, Anda bisa langsung ketemu hitungan-hitungan yang Anda butuhkan. Pertama, Anda bisa tahu dalam sebulan kebun Anda itu punya berapa tanaman yang bisa dipanen. Jadi misalkan di tempat saya sekali panen 200 piece, 15 kali panen per bulan, berarti saya bisa panen kurang lebih sekitar 3.000 tanaman di kebun saya. Meskipun jumlah lubang tanam saya cuma 1.200 lubang tanam. Di sini bedanya, kalau ada pertanyaan, bedanya apa sih Pak? Kok kita harus mempercepat panen, kok Pak Andrew ngomongnya mempercepat panen. Bedanya itu ada di hitungan ini. Semakin Anda cepat panen, berarti usia panen semakin pendek. Meja tanam Anda itu bisa Anda pakai untuk tanaman yang berikutnya. Kalau memang Anda betul-betul efektif dan hitungannya benar, Anda bisa katakanlah sudah. Sekarang kita berasumsi 200 piece sekali panen, 15 kali panen dalam sebulan. Anda bisa panen kurang lebih sekitar 3.000 piece tanaman. Kalau misalkan berusaha efektif, Anda bisa tanamnya, misalkan ada tanamnya kangkung. Kangkung waktunya lebih pendek. Tinggal dihitung aja kurang lebihnya dibuat sama. Ternyata setelah dihitung jadi 16 kali panen misalkan dalam sebulan. Begitu kebun Anda tambah 1 kali lagi panen, otomatis jumlah panenannya juga meningkat. Nah, ini sebetulnya fungsinya kenapa kok saya itu menyarankan ayo berusaha gimana caranya panen sesingkat mungkin, tapi dengan catatan kualitasnya dijaga. Jangan terus asal mempercepat panen tapi tanamannya masih kecil sudah dipanen, sudah dijual. Enggak gitu juga caranya. Konsumen Anda yang nanti malah komplain. Jadi bagaimanapun kita harus menjaga kualitas tapi memaksimalkan manajemen. Memaksimalkan tanaman supaya tanaman hasilnya tetap lebih baik, lebih cepat. Dengan seperti itu hasil kebun kita bisa meningkat. Sekarang kita lihat, kalau tanaman kita dalam 1 bulan bisa menghasilkan 3.000 piece tanaman dengan semua biaya-biaya yang ada di atas ini, Anda bisa melihat dalam 1 bulan Anda membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 2.470.000 sekian. Jadi kalau Anda sudah ada uang 2.470.000 sekian, Anda sudah bisa bayar air, bayar listrik, bayar karyawan dan lain-lainnya. Kebun Anda sudah jalan. Ya, ini biaya modalnya. Kalau kebun Anda mau jalan dalam 1 bulan, harus ada uang sekian. Ini memang nggak langsung, kadang-kadang bisa dapat di tengah-tengah hasil penjualan pun kan bisa buat nutup. Toh bayar listrik juga sebulan sekali, bayar air sebulan sekali, beli PH down itu kan juga nggak setiap hari, nggak terus selalu di awal, pemakaiannya juga jangka waktunya lama. Jadi bisa diotak-atik, kira-kira dalam 1 bulan membutuhkan sekian. Nah, langsung ketemu biaya produksi untuk Anda bisa menghasilkan 1 tanaman itu kurang lebih sekitar Rp824 yang ada di sini. Jadi sekarang Anda sudah tahu, oh ternyata untuk saya bisa memproduksi 1 sayuran, 1 tanaman itu membutuhkan biaya kurang lebih sekitar Rp824 per 1 tanaman. Setelah tahu angka ini, sekarang Anda bisa dengan enak, dengan nyaman, dengan bebas Anda menentukan Anda mau jual berapa. Tentu berbeda ini hasil biaya produksi per tanamannya ini pasti beda antara kebun yang cuma punya 1 meja dengan kebun yang punya puluhan ribu lubang tanam. Karena setidaknya Anda beli nutrisinya juga berbeda. Nggak mungkin Anda cuma punya sistem WIC 1 baskom terus Anda beli nutrisi biar murah Pak, beli yang pekatan 50 liter. Itu bisa buat renang nanti. Kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Kenapa kok yang namanya kebun besar itu bisa menekan biaya cukup besar? Ya karena ini permasalahannya. Hasil tanamannya lebih banyak, nutrisi lebih turun, biaya listriknya juga lebih efisien.
biaya karyawan juga lebih efisien. Anda bisa lihat yang namanya karyawan itu katakanlah 1 juta, tapi kan ini dihitungnya harian. Air harian, listrik harian sebetulnya. Semakin cepat panen, biayanya juga semakin murah, semakin efektif kebunnya, biaya produksi ini juga semakin murah. Otomatis biaya produksi sayur bisa ditekan, akhirnya keuntungan Anda yang bertambah sendiri. Setelah Anda tahu angka ini, Anda mulai nih bisa menentukan, oh kalau saya jual 1.500, kira-kira saya punya margin keuntungan sekian. Oh ternyata kurang Pak, karena butuhnya untuk ini, untuk kebutuhan rumah tangga kurang Pak. Ya sudah, dinaikin jadi 2.000 atau mungkin 2.500, 3.000. Ada juga teman-teman banyak yang jual per tanaman 5.000. Tapi pesan saya adalah setelah Anda tahu angka ini, jangan terus langsung main merusak harga. Oh, Pak, saya sudah cukup Pak, untungnya sekian sudah cukup Pak. Jangan seperti itu. Anda dapatnya nggak seberapa, tapi Anda ngumpulin musuh. Karena petani-petani di sekeliling Anda yang ada di kota Anda, terutama petani hidroponik, semua musuhin Anda. Nah, jadi Anda tetap bagaimanapun harus menggunakan kebijaksanaan. Harus bijaksana menetapkan, oh harus seperti ini, harus seperti itu. Angka ini keluar, materi menghitung HPP ini saya bagikan ke Anda bukan untuk mengajari Anda merusak harga, tapi mengajari Anda untuk supaya lebih bijaksana menetapkan harga, bermain-main dengan hitungan-hitungan supaya tahu kebunnya seberapa efektif, kebun Anda itu seberapa efektif. Kurang lebihnya ini yang bisa saya bagikan untuk menghitung HPP. Kalkulator untuk menghitung biaya produksi ini juga saya berikan free kepada Anda. Anda bisa pakai kapanpun, nggak saya kasih password. Sementara nggak saya kasih password, Anda bisa akses. Caranya akses sama dengan yang kalkulator nutrisi. Anda bisa masuk website Paramudita, www.paramudita.com. Anda cari ini, ada link di yang ini, free apps. Anda bisa klik link ini, nanti akan terbuka seperti ini. Ya, Anda bisa pilih. Kalau Anda mau menghitung nutrisi, kalkulatornya ada di sini. Kalau Anda mau menghitung biaya produksi kebun, kalkulatornya di sini. Nanti dua-duanya pasti akan Anda pakai karena Anda harus menghitung nutrisi dulu, baru bisa menghitung HPP dengan lebih akurat. Software ini sudah bisa diakses. Sekarang ini sudah saya buka. Anda sudah bisa masuk ke websitenya Paramudita dan silahkan gunakan dengan bijaksana. Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa tanyakan di grup Facebook Paramudita Community, atau kalau saya nanti pas live, Anda bisa tanyakan di situ. Anda mau tanya macam-macam, mau ngitung-ngitung apa-apa, mau ngajak saya hitung-hitungan, silahkan. Semoga bermanfaat. Salam satu tandem.